Kenalin, nama gue Muhammad Iqbal Karija. Gue kuliah di IAIN Palangkaraya, Prodi Perbankan Syariah. Dan ini rekan gue. Kenalkan, nama saya Miftahul Zulfikar Naim dari Prodi Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama saya Hana Fitriani dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurbidayah Yatarusi, saya dari Prodi Perbankan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Diana dari Prodi Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama saya Fatma Sumiati dari Prodi Perbankan Syariah. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih ingatkan pada tanggal 11 Maret tahun 2020 Indonesia merayakan Hari Kopi Nasional. Hari ini kita akan membahas produk bisnis tersebut. Banyaknya beredar kopi shop, di salah satunya yaitu Kota Palangkaraya. Nah, salah satu kopi shopnya yaitu Ottoman Coffee yang berada di Jalan Yosudarso. Untuk lebih lanjut, kita ngomong bersama ownernya, yaitu bersama Bapak Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini akan review produk di cafe Ottoman, yaitu langsung saja karena di sini kita akan wawancara langsung dengan ownernya yang punya cafe ini. Baiklah, kita masuk ke bagian. Baiklah, sebelum masuk ke bagian pertanyaan, di sini saya mau persilakan Bapak untuk Oh ya, nama saya Muhammad Habibie dari Saputra. Kalau pekerjaan dalam negerinya itu sebagai guru di SMA Negeri Palangkaraya. Kalau pekerjaan di luar negerinya sebagai owner di Ottoman 1475 ya. Iya, itu aja perkenalan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak selaku owner dari cafe Ottoman ini. Baiklah Pak, kita langsung pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu apa sih Pak yang menjadi motivasi Bapak gitu untuk membangun cafe Ottoman ini di Palangkaraya? Jadi kalau bilang motivasi itu berarti yang mendorong saya. Mendorong saya kenapa saya sampai buka usaha di bidang kopi. Iya. Kalau kenapa saya buka usaha dulu, karena memang latar belakang keluarga saya itu pedagang. Lalu kenapa memilih kopi? Karena mayoritas masyarakat Indonesia ini penikmat kopi, mulai dari yang muda sampai yang tua, apalagi laki-laki, perempuan semuanya senang dengan kopi. Apalagi sejak beberapa tahun ini kopi meningkat, sehingga kita berpikir kayaknya perlu kita buka kafe gitu. Kalau saya boleh tahu Pak,
Ottoman ini itu gimana sih Pak? Belakangnya lah. Belakang dari nama kafe. Kenapa namanya Ottoman? Ya. Jadi saya itu kan searching, saya cari dari di ini namanya banyak pakai bahasa Inggris, habis itu pakai ya kata-kata yang tidak perlu saya sebut mungkin lagi ya, itu apa pokoknya. Iya. Lalu saya searching karena saya guru sejarah kan, Iya. saya cari sejarah awal adanya kafe itu seperti apa. Awal orang kalau bahasa Banjar itu kan duduk mau warung. Tapi ini karena saya cari sejarah kafe, itu saya dapat di salah satu situs Oten Cafe, Oten Coffee, di salah satu perusahaan kopi juga di Indonesia. Di situ dijelaskan bahwa sejarah pertama ada kafe itu di tahun 1475 itu di Turki di masa kekuasaan Ottoman. Nah, jadi saya ambil Ottomannya sama tahunnya 1475. Ottoman itu adalah penguasa yang dulu menguasai di Turki. Mungkin kalian sudah belajar sejarah itu kan waktu SMA. Tidak perlu saya tambah SKS-nya itu. Nah, itu saya ambil. Tagline-nya atau hashtag-nya pun saya ambil, kuasai dirimu. Itu juga berkaitan dengan Ottoman kan kental dengan kekuasaan. Tapi kekuasaan yang kita ambil itu bukan kekuasaan wilayah, tapi kekuasaan terhadap diri sendiri. Karena manusia itu banyak masih yang belum bisa menguasai diri. Nah, jadi ceritanya dengan minum kopi Ottoman bisa menguasai diri sendiri. Gitu. Ya berarti dari nama kafe ini sendiri dirintis dari sejarah. Iya, karena kita guru sejarah. Baiklah, kita masuk ke tanya selanjutnya Pak. Nah, di sini Pak, sebelum masuk ke bagian misalnya, Pak, apa aja sih Pak produk-produk yang ada di kafe ini? Kita jual kopi, Iya. itu ada non sugar sama kopi susu. Iya. Lalu juga ada mocktail. Iya. Mocktail itu untuk mereka yang suka minuman soda, tidak terlalu suka minum kopi karena yang datang ke sini kan tidak menunggu orang yang minum kopi. Iya. Lalu yang kedua ada juga minuman non kopi itu kayak red velvet dan kawan-kawan yang lain. Nah, kalau snack kita yang sederhana aja tentang sosis nugget yang harganya terjangkau untuk mahasiswa. Kalau makanan berat itu ada mie, Iya. mie sama nasi, Iya. nasi tongkol suwir. Nah itu. Oh, berarti sih ada makanan berat juga. Atau juga berat makanya nih badan berat. Baik Pak, nah apa sih Pak produk yang paling biasa banget yang diminati pelanggan gitu? Nah, salah satu ini kopinya Pak. Yang Kalau yang- kopi susu itu yang paling disenangi itu Ottoman Coffee. Kenapa Pak disenangi? Apa Itu yang menjadi setiap tempat coffee shop itu kan punya signature-nya, Iya. punya tanda bahwa itu adalah kopinya. Nah, kita punya yang namanya Ottoman Coffee, di mana Ottoman Coffee itu menunjukkan karakter tempat kita. Kami di Ottoman Coffee ini kopi susu, memang kopi susu, tapi kopi susu yang kami jual ini bukan kopi yang susunya aja yang kan banyak kopi susu tapi kayak susu aja gitu, nah kopinya nggak ada lagi. Jadi kami punya prinsip sejak awal berkomitmen, walaupun jual kopi susu, kopi harus tetap yang paling utama. Jadi kalau orang minum kopi susu Ottoman itu bukan minum susu aja gitu, ada kopinya yang lebih kuat. Nah, tapi selain itu kami juga menyediakan, karena kan kami lakukan beberapa kali boleh dikatakan survei lah. Tapi juga beli beberapa produk minuman kopi susu di Palangka, kita coba minum, oh banyak yang manis, creamy kayak gitu. Nah, kami juga sediakan signature yang baru itu namanya Usmani Kopi. Jadi ada dua pilihan yang nanti bisa dipilih oleh pelanggan Ottoman ya. Kami bilangnya Potman, Bahari Ottoman. Nah itu boleh pilih. Kalau dia suka kopi yang strong itu Ottoman. Tapi kalau dia suka kopi yang lebih creamy, yang lebih manis, kita punya Usmani Kopi. Tinggal pilih. Nah tapi ada lagi kopi yang jadi andalan kita. Kalau itu kan yang paling best seller. Sebenarnya ada kopi andalan kita. Itu namanya Sultan Kopi. Namanya Sultan Kopi. Karena kan Ottoman adalah dinasti
pasti puasan juga, maka kita ambil yang namanya tadi nama kopinya Sultan. Itu yang kita coba tuju itu adalah mereka yang memang suka kopi yang manis, pokoknya manisnya itu insya Allah tidak mengganggu tenggorokan, tapi sangat nikmat. Itu percampuran antara kopi, habis itu saus karamel sama popcorn. Jadi di dalam kopi itu ada popcornnya. Nah, mungkin di Palangkaraya belum ada, hanya ada di potongan kopi. Jangan lupa kesini guys, oke? karena banyak banget gitu produk-produk yang mau biasa. Nah, kalau kopi itu 3 itu yang kita ada sebenarnya juga kopi aren, tapi kopi aren itu kan banyak dibutuhkan. Cuma kopi aren kita beda. Jadi kita jamin kopi aren kita itu arennya asli, karena kita ambil langsung dari petani yang ada di Sungai Selatan. Nah, kebetulan kita ada link di kandangan, jadi itu dikirim langsung dari sana, kita olah. Nah, Baiklah, kita masuk pertanyaan selanjutnya Pak. Dari sekian sudah Pak, sasaran pemasaran produknya Pak? Sasaran produknya apa nih? mahasiswa yang pasti. Mahasiswa ya. Karena kita dekat dengan Kampus. Unpad, kan jadi yang kita jadi sasaran itu mahasiswa juga pekerja juga ada orang kantoran, cuma yang paling utama mahasiswa. Makanya kita ngambil harga yang lebih murah, 16.000 sampai 23.000. Di sini Pak, saya mau tanya dulu. Gimana sih kriteria karyawan yang ingin Bapak rekrut gitu, sebagai pegawai di kafe ini Pak? Jadi yang paling utama itu adalah jujur. Iya. Itu sudah tidak ada kompromi. Jadi jujur sama bisa bekerja dalam tim. Itu aja. Itu saja. Kalau sudah bisa dua itu, insya Allah orang pasti bertanggung jawab. Jadi orang yang jujur itu pasti mengikuti juga dia bertanggung jawab. Dua itu. Itu guys, bagi kalian yang kerja di sini sudah ada kriterianya. Yang pertama kejujuran, yang kedua bisa kerjasama. Baiklah, selanjutnya Pak, ini apa sih ya, manajemen Bapak nih? Bagaimana manajemen Bapak dalam maksudnya menjalankan kafe di masa pandemi itu? Karena kan di masa pandemi ini ekonomi itu ya agak sedikit menurun lah Pak. Apalagi kan kafe-kafe itu juga sebelumnya jarang dibuka. Itu bagaimana sih cara Bapak supaya manajemen di kafe ini tetap stabil ya? Jadi ini menariknya tuh kita ini buka Toman Coffee ini buka di masa pandemi. Mungkin sebagian orang berpikiran kenapa buka usaha di masa pandemi kan? Kenapa tidak setelah selesai pandemi? Nah, jadi manajemen kita ini sejak awal manajemen pandemi COVID. Ya. Karena sebelum COVID kita belum buka, kita buka di tanggal 13 September 2020. Jadi sudah COVID sudah memang PSBB sudah selesai pada masa itu, cuma kita masih sangat ketat penjagaannya, apalagi setelah keluar Perwali kan, apalagi nomor 26 tentang bagaimana sudah kita dalam melayani masyarakat. Sehingga saya senang juga dengan adanya Perwali itu kan artinya pemerintah juga mengimbangi gitu. Walaupun dalam kondisi seperti ini ekonomi jangan sampai menurun, apalagi berantakan kan. Memang penjualan di masa pandemi itu beda dengan penjualan di masa-masa sebelumnya. Kata teman, kenapa saya bilang kata teman? Karena usaha saya dibuka di masa COVID, jadi saya tidak tahu bagaimana sebelum COVID. Tapi saya dengar dari teman memang banyak penurunan. Apalagi ini musim hujan, tambah COVID lagi kan, nah itu memang lumayan menurun. Apa yang saya bisa lakukan itu adalah yang pertama itu kan yang pasti ini sebenarnya mau COVID mau tidak kita harus jaga kualitasnya. Kita harus konsisten di rasa supaya orang kalaunya walaupun minum cup Ottoman itu tanpa merek dia tahu gitu. Oh, ini kopi susu Ottoman gitu kan, itu kualitas rasa. Lalu yang kedua marketing kita. Jadi di online baik itu di Grab maupun di Gojek itu
itu kita maksimalkan. Tapi sementara ini Gojek kita belum daftar, baru daftar, masih nunggu proses verifikasi. Kalau Grab sudah, jadi kita banyak melakukan promosi di media sosial. Tapi kita masih baru kan memanfaatkan selebgram di Palangkaraya seperti itu. Jadi untuk bertahan di masa pandemi ini, yang terpenting itu ikuti protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah daerah, lalu manfaatkan semua ruang-ruang market yang bisa kita masukin, khususnya media sosial. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin itu saja wawancara tentang produk di lokal otomen ini. Baiklah, terima kasih Pak sebelumnya atas wawancara hari ini dan waktunya, dan pesannya jangan lupa kesini ya guys, makanannya enak-enak dan juga dari rasa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menyimpulkan dari kegiatan wawancara yang telah kita lakukan tadi. Owner dari kafe ini sendiri adalah Bapak Muhammad Habibi, di mana selain menjadi owner di kafe ini, beliau adalah seorang guru di salah satu SMA yang ada di Palangkaraya. Letak dari kafe ini adalah di Jalan Yos Sudarso. Alasan mengapa Bapak Habibi selaku owner dari kafe ini memilih nama Ottoman karena terinspirasi dari sejarah dinasti Ottoman di Turki. Produk yang ada di kafe ini ada bermacam-macam, ada kopi, ada non-kopi, ada makanan ringan, dan makanan berat. Best seller dari kafe Ottoman ini yakni adalah kopi Ottoman Cafe ini yang memiliki cita rasa tersendiri. Kemudian ada satu lagi yang lebih manis adalah Usmani Coffee, di mana bahannya ini terbuat dari gula aren asli yang bahannya diambil langsung dari petani di daerah hulu Sungai Selatan Kalsel. Sasaran dari kafe ini adalah mahasiswa karena harga yang disediakan terjangkau dan tempatnya strategis dekat dengan kampus. Kemudian kriteria rekrutmen yang diterapkan di kafe ini yakni yang pertama harus jujur, kemudian bisa bekerja sama di dalam tim. Serta Pak Habibi ini selaku owner memiliki cara tersendiri dalam memanajemen usahanya di masa pandemi. Itulah kesimpulan yang bisa kami berikan untuk teman-teman. Semoga melalui video ini bisa bermanfaat bagi kami kelompok 3 dan bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah hasil wawancara tadi bersama owner Ottoman Coffee, yaitu Bapak Habibi, yang sudah membagikan pengalamannya untuk membangun bisnis kopi tersebut. Sekian dan terima kasih.
Fatma, apa kabarmu? Baik. Indri. Ayo. Ngapain? Iya. BTS. Kenapa tadi ada yang Lihat referensi dari kelompok orang. Ditemani satu buah singkong. Ya. Limitin.